Selanjutnya kita berbicara tentang motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dalam diri siswa sendiri maupun dari luar siswa, sehingga menimbulkan keinginan, semangat, gairah dalam kegiatan pembelajaran demi mencapai suatu tujuan pembelajaran. Motivasi belajar ini merupakan sebuah dorongan yang muncul secara sadar maupun tidak sadar dalam diri siswa pada saat kegiatan belajar secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, sehingga terjadi perubahan perilaku gitu. Mari kita menanamkan motivasi sebaik mungkin kepada murid-murid atau anak didik ya. Motivasi itu bisa dicontohkan mungkin cita-cita, bisa dicontohkan mungkin harapan-harapan ke depan yang kemungkinan besar bisa dicapai atau ada kemungkinan bisa dicapai begitu. Teman-teman, menurut seorang tokoh psikologi yaitu Jamarov, terdapat beberapa prinsip dasar yang disampaikan oleh Jamar yang perlu diketahui dalam menimbulkan motivasi belajar pada peserta didik. Antara lain yaitu yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang selanjutnya yang B yaitu motivasi intrinsik, lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Jadi intrinsik itu adalah motivasi dalam diri seseorang, ya sebagaimana hal-hal yang terjadi pada masalah-masalah psikologis, harus ada kemauan dulu untuk menyelesaikan masalah, baru nanti akan terselesaikan masalah itu. Kalau sebuah masalah psikologis tidak terselesaikan, tidak ada motivasi untuk sembuh misalnya atau terselesaikan, maka biasanya meskipun kita motivasi sedemikian rupa, ya tentu saja tidak akan sembuh. Misalnya seperti latah, misalnya hal-hal yang menimbulkan latah kan sebenarnya memang dari diri seorang anak sendiri misalnya gitu. Jadi memang harus ada dorongan dari dirinya atau intrinsik, itu lebih utama daripada ekstrinsik atau dari luar ya. Itu memang sulit mudah sih. Yang ketiga adalah motivasi berupa pujian, lebih baik daripada hukuman. Motivasi berupa pujian ini maksud kita adalah bagaimana kita bisa mendorong anak-anak dengan pujian-pujian yang sederhana. Oh, bagus sekali tulisan kamu, seperti itu. Nanti daripada kamu dengan tulisan seperti ini saya hukum misalnya, lebih baik lagi lah, kurang bagus saya hukum. Akhirnya itu malah menimbulkan sakit dalam batin seorang peserta didik, sehingga bisa jadi malah down dan sebagainya. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang kelima, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Nah, yang selanjutnya terakhir adalah motivasi bisa melahirkan prestasi dalam belajar. Itu menurut Jamar ya. Memang sudah banyak contohnya kita memotivasi seorang peserta didik sehingga bisa meraih prestasi. Ya, semuanya hal-hal yang bersifat perkembangan, hal-hal yang bersifat kemajuan, itulah sebuah prestasi yang harus kita apresiasi pada murid-murid kita. Secara tertulis atau tidak, motif prestasi itu adalah prestasi. Terima kasih, silakan menyampaikan informasi atau ringkasan dari sebuah makalah temannya di kolom komentar.